meninggal Yesus, ada muridnya yang pergi ke Roma misalnya, mengajarkan kemudian hal-hal yang diimani oleh orang Katolik hari ini. Berarti justru itu menggenapi nubuatan Yesus, bahwa Yesus palsu akan datang, menyesatkan membawa mujizat, tanda-tanda kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau ada murid Yesus yang 12 ini mengajar di luar daripada Yahudi, berarti dia termasuk yang disesatkan oleh Yesus palsu. Karena Yesus menubuatkan. Nah, Tuhan kemudian mengutus Nabi Muhammad dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15-16. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran, dan seterusnya ayatnya. Apa yang dimaksud di sana? Wahai orang Yahudi, wahai orang Nasrani, wahai orang-orang zalim, yang dulu kepada kalian diturunkan Taurat, yang dulu diturunkan Zabur, Mazmur, yang dulu ada Injil padamu. Sekarang sudah datang Rasulku kepada kalian bernama Nabi Muhammad untuk menghantarkan kalian kepada jalan keselamatan, yaitu Islam. Jika ingin selamat, ikutlah dengan mereka, ikutlah dengan beliau. Itu perintahnya. Makanya Nabi Muhammad ketika datang apa katanya? Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Berarti kita juga. Inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Ada enggak ucapan Yesus begitu? Enggak ada. Ada enggak ucapan Paulus begitu? Enggak ada. Yesus hanya mengatakan, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Markus 12 nomor 29. Wahai orang Israel, dengarkanlah, Tuhan kita itu Allah, Tuhan itu Esa. Yesus ketika berteriak, dia hanya memanggil murid-muridnya, orang Israel, orang Israel. Wahai ular beludak, wahai orang Farisi, wahai orang Yahudi, wahai ahli kitab. Tidak pernah dia menyuruh seluruh manusia, enggak pernah. Tidak ada ajaran Yesus untuk seluruh manusia, enggak pernah dia sebut itu. Enggak perlu, enggak pernah. Tapi baginda Nabi Muhammad, kenapa agama yang dibawanya Islam? Islam artinya damai sejahtera. Karena Islam itu netral. Apapun sukumu, apapun bahasamu, apapun warna kulitmu, Islam datang untukmu. Berbeda dengan Yahudi. Yahudi hanya untuk anak Yakub. Berbeda dengan Nasrani. Nasrani hanya untuk orang-orang Nazaret, pengikut Nabi Isa. Kristen, pengikut Kristus, hanya kepada pengikut Kristus. Tapi kalau Islam, siapapun yang ingin hidupnya damai sejahtera, masuk ke Islam. Karena perintahnya jelas. Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Islam itu ya ayuhan nas. Musa tidak pernah menyuruh begitu. Yesus juga tidak pernah. Makanya Islam namanya Islam itu damai sejahtera. Yesus juru selamat. Selamat, shalom. Islam, salama. Jadi Yesus itu adalah jalan menuju kepada Islam. Dia tidak dikatakan juru Kristen, tapi juru selamat, juru shalom. Shalom bahasa Ibrani, Islam bahasa Arabnya. Ada nggak Yesus itu disebut Kristiani? Nggak ada. Tapi ada nggak Yesus disebut orang soleh? Ada. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehan Yesus, doa Yesus dikabulkan. Wah, Yesus ternyata orang soleh. Berarti dia seorang Muslim. Di mana Yesus terbukti Muslim? Yohanes 14 nomor 30. Nomor 31. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Muslim. Muslim itu kan artinya berserah diri kepada pencipta langit dan bumi untuk menjalankan apapun yang diperintahkannya. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri loh. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Yohanes 12:49-50. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan adalah apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 5 nomor 30. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Yesus adalah seorang Muslim yang taat.
bukan Kristen. Tapi dia Muslim. Muslim itu di mana? Islam. Begitu saudaraku. Itulah yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Mudah-mudahan bisa sharing lagi. Kalau ada mau dipertanyakan lagi silakan. Siap Bang, saya itu sekarang itu saya mau belajar untuk mau lebih tenang lah begitu. Artinya saya juga kan dari Kristen, tetapi saya lihat kita keberadaan orang Kristen juga tidak terlalu fokus begitu. Ya, terus kalau macam seperti percakapan seperti begini, mereka masuk itu mereka tidak teliti tapi langsung mereka fight, caci maki begitu. Jadi itu yang, tapi kalau kita saling tukar pikiran dan saling belajar seperti begini kan saya mulai pelajari begitu. Bagian-bagian tertentu seperti yang tadi Bang Suma sampaikan bahwa bicara tentang Natal toh, itu kan kita sudah menambahi begitu karena kita tidak ada ajarannya tafsir tapi meleset begitu ya, karena tidak alkitabiah juga tuh. Terus bagian-bagian tertentu yang seperti tadi itu kita melakukan importasi, tapi kemudian hari nanti kita akan menghadap tahta pengadilan, itu kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Setelah itu Tuhan sendiri kan bilang, kalian membuat mujizat demi namaku, tetapi hanyalah di hadapanku, hai kalian pembuat kejahatan. Terus bagian penting yang tadi Bang Suma sampaikan itu, saya juga jadi pikir juga, memang di Israel itu ada dua kubu. Ada yang percaya tentang Mesias, ada juga yang percaya bahwa dia belum datang juga begitu. Jadi Kristen Ortodoks Mesianik dengan apa itu di sana itu? Iya, jadi bagian-bagian ini yang memang sementara saya pelajari, dan juga saya ini artinya kami di sini di Papua juga kan banyak orang Muslim. Saya tuh rindu sekali berdamai dengan orang-orang seperti begini. Artinya ustadz-ustadz yang ada di sini itu mereka tidak sama seperti maksudnya mereka orangnya tenang, pendiam, sopan begitu. Cuman kita orang Kristen ini yang memang kadang tidak tunjukkan perilaku cara hidup yang baik begitu. Jadi ini menjadi gambaran untuk saya juga dalam sebuah keraguan begitu. Iya. Jadi bagi saya itu bagaimana saya rindu sekali itu untuk bagaimana lebih belajar lebih dalam tentang ini Al-Quran ini. Tapi saya juga bingung itu cara belajarnya itu bagaimana itu. Saya bingung juga tuh. Harus ada yang bimbing memang kalau mau masuk belajar Quran. Harus ada yang belajar mengeja cara bacanya gitu. Karena kenapa? Al-Quran itu bukan hanya sekedar susunan huruf yang harus seketika itu dimaknai seperti rumus-rumus kimia, fisika. Tetapi Al-Quran itu mendengarnya pun itu adalah pahala. Kenapa? Karena akal kita, jasad kita ini itu berasal dari pencipta langit dan bumi. Al-Quran itu adalah kalimat dari sang pencipta. Jadi Al-Quran dan manusia itu berasal dari sumber yang sama. Makanya cocok. Orang yang tidak masuk Islam pun, di luar Islam pun, kalau hatinya sudah lembut, mendengarkan bacaan Quran saja, mereka sudah tersentuh. Mereka sudah tersentuh, mendengarkan azan sudah tersentuh hati mereka. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang kita ini kan berasal dari Tuhan yang sama, Bung. Meskipun di bumi ini di antara kita ada yang salah menyembah, ada yang menyembah kepada selain daripada Tuhan. Entah Anda atau saya. Nah,
artinya bahwa seingkar apapun kita terhadap Tuhan yang menciptakan kita, kita sebagai makhluknya tetap saja memiliki insan bertuhan yang dititip oleh Tuhan kita kepada kita. Meskipun kita tidak menyembahnya. Meskipun kita tidak menyembahnya. Nah, bagaimana kita bisa sampai kepada Tuhan yang benar? Akal. Kristen mengklaim agamanya benar. Islam mengklaim agamanya benar. Pasti-pasti dua-duanya mengklaim. Akan tetapi, bagaimana menilai sesuatu itu benar? Akal. Kan akal yang menjadi pembeda kita. Bukan apa-apa. Kita ke pasar milih ikan, akal. Milih pakaian, akal. Mau sekolah, akal. Jadi profesor, akal. Apapun di atas muka bumi, akal. Kenapa giliran mencari Tuhan kita pensiunkan akal? Mencari jodoh pakai akal, cari kerjaan pakai akal. Mencari jarum saja di jerami yang ada pakai akal. Mencari beras di tengah-tengah dedak pakai akal. Apapun pakai akal. Giliran Tuhan yang menyelamatkan kita, kita pakai doktrin dogma dari nenek moyang. Kenapa enggak kita lepaskan doktrin itu, lalu menggunakan kekuatan akal untuk mencari Tuhan yang sesungguhnya? Karena Tuhan yang membuat kita. Berarti Tuhan telah men-setting kita, ini hamba aku kubuat, aku simpan alat di kepalanya, sebagai alat untuk mendeteksi, untuk menemukan aku. Supaya dia kembali kepada aku. Itulah akal. Tetapi aku ciptakan juga sesuatu di dalam dirinya yang bisa membuat dia lupa sama aku. Apa itu? Nafsu. Jadi akal dan nafsu. Apabila dia lebih condong kepada nafsunya, maka dia akan kehilangan aku. Tapi apabila nafsunya bisa tunduk oleh akalnya, maka dia akan menemukan aku. Sekarang kan orang, mohon maaf nih, sesuai dengan yang kita bahas, orang kan memilih agama karena sesuai dengan kebutuhan biologisnya memuaskan. Di situ nggak ada larangan makan makanan. Nah, itulah nafsu mematikan akal, sehingga cahaya untuk kembali kepada Tuhan sudah gelap. Ya, makanya Al-Quran itu dikatakan waliyatazakkara ulul albab. Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehatlah yang akan mendapatkan pelajaran. Nah, jadi kalau mau belajar Al-Quran harus kepada yang memang mengajar. Dan saya dekat dengan seorang tokoh dari Papua, Ustadz Fadlan, yang biasa disebut Ustadz Sabun Mandi, yang memualafkan banyak orang-orang Papua. Saya dekat sekali sama beliau, sering teleponan, curhat-curhatan dan seterusnya. Oh, beliau dari Fak-Fak gitu. Iya, itu dia. Kami sangat dekat. Nah, kalau di Papua, di kota Manokwari, Bang Suma ada punya kawan-kawan akrab begitu yang ustadz. Manokwari, kalau ketua MCI, ketua At-Tauhid, kayak di Manokwari deh kalau nggak salah. Oh, di Manokwari ya? Iya, dan kalau mau disambungkan dengan Ustadz Fadlan, pasti Ustadz Fadlan tahu. Beliau menguasai wilayah Papua. Bahkan kalau nggak salah beliau ada connect dengan Bapak Kapolda kita yang kemarin yang mualaf itu, siapa namanya? Oh, ini Waterpau. Ya, itu kelihatannya beliau ada koneksi dengan Ustadz Fadlan juga. Siap. Berarti Begitu, memang, saudara. iya Bang, saya juga memang rindu sekali belajar ini. Belajar apa ini, tapi saya tidak tahu juga caranya tuh dari mana begitu. Caranya Ya, lihat bagaimana aja gitu. dulu. Lihat pelan-pelan dulu di Google, bisa dilihat di YouTube. Karena ada satu hal yang menarik di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12. Di situ dikatakan apabila sebuah kitab termaterai diberikan kepada orang yang tidak sanggup membaca, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Nah, ini yang saya cari selama ini. Di Bible ada nggak yang menggenapi nubuatan itu? Ternyata nggak saya temukan. Yang saya temukan justru di Islam. Nabi Muhammad disuruh baca, Iqra, saya tidak bisa membaca. Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti kalau tidak ada yang menggenapi nubuatan Yesaya 29:12 ini, ya berarti Nabi Muhammad dong yang menggenapi.
satu lagi. Nanti habis ini adik ini, saudara saya ini bisa baca di dalam Yohanes 1. Yohanes 1, di situ sangat jelas dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menunggu 3 manusia. Yang pertama yang mereka tunggu adalah Elia. Yang kedua yang mereka tunggu adalah Mesias. Yang ketiga adalah Nabi yang akan datang. Nah, ini Nabi yang akan datang yang mereka tunggu, inilah yang kemudian yang saya katakan harus dicari oleh saudara-saudara kami Kristen. Jangan katakan itu Nabi Muhammad, jangan. Tapi tolong cari Nabi itu. Anda bisa lihat di dalam satu perikop Yohanes 1 nomor 19 sampai nomor 28. Di situ orang-orang Yahudi menunggu 3 manusia. Yang pertama adalah Elia adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua adalah Mesias adalah Yesus. Dan yang ketiga adalah Nabi yang akan datang setelah Yesus. Ini yang dicari. Kalau Paulus kan bukan Nabi tuh. Nah, siapa Nabi yang akan datang ini? Yohanes 1 nomor 19 sampai nomor 28. Itu yang pertama. Yang kedua di Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Dikatakan begini, bukankah telah dituliskan di dalam kitab Taurat Musa bahwa Tuhan Elohim akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu maka akan dibasmi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Akan terjadi. Berarti setelah Yesus ada nabi yang mana nabi ini siapapun yang tidak mendengarkan perintah-perintah dari langit yang disampaikan akan dilenyapkan. Itu dalilnya. Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Dan yang paling terakhir, 3 poin ini yang terakhir abang dari saya. Coba nanti setelah ini Anda baca di Yohanes 12:48. Apa kata Yesus di situ? Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah saya ucapkan kepada mereka. Perkataanku yang itulah, yang pernah aku ucapkan itulah, yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi kalau Yesus turun jadi hakim nih, Bang Suma dipanggil, Bang Suma kesini. Saya Yesus. Kamu kenapa enggak menuhankan aku? Loh, kan kamu berfirman, untuk hidup kekal harus percaya kau sebagai utusan Tuhan. Benar enggak? Iya juga ya, kata Yesus. Kenapa kamu sunat? Lah, kan kamu juga sunat. Kenapa kamu puasa? Lah, kan kamu puasa. Kenapa kau sujud dalam ibadah? Lah, antum kan juga sujud dalam ibadah. Terus kenapa kau tidak makan babi? Lah, Anda kan juga tidak makan babi. Oh, benar kau semua. Lolos. Pak Bom dipanggil. Bom sini kau. Kau kenapa menyembahku? Siapa yang ngajarin? Perpuluhan bang yang ngajarin. Kau siapa yang ngajarin makan babi kau? Siapa yang ngajarin kau makan babi? Aku tidak makan babi. Siapa yang ngajarin kau tidak sunat? Siapa yang ngajarin kau minggu? Siapa yang ngajarin kau Natalan? Aku kan tidak pernah mengajarkan kau. Sedangkan kau baca di dalam kitabmu sendiri, Yohanes 12:48, siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan, perkataan itulah yang nanti akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus datang nih, turun ke bumi di akhir zaman. Pasukan Islam sebelah kanan, pasukan Kristen sebelah kiri. Dihakimi kita sama Yesus. Kira-kira yang lolos di penghakiman itu siapa? Ya kami umat Islam. Makanya dia mengatakan kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kerajaan Yesus ya sholat. Kerajaan Yesus jangan makan babi. Kerajaan Yesus ya sunat. Kerajaan Yesus ya wudhu, sujud dalam beribadah. Bukan seperti yang diperhatikan saudara kami Kristen. Begitu saudaraku, sekedar sharing aja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Silakan. Bang Suma, aduh terima kasih banyak. Saya sama-sama bang. Hormat di Papua sudah jam 2:30 ya. Oke. Terima kasih untuk baik. sharing yang sangat mantap. Saya juga nanti bang, belajar sama-sama, juga bang. nih. Ada terjemahan bahasa Indonesia nggak kan? Itu di ini Al-Quran. Ada. Oh, Ada berarti saya bisa belajar itu.
Boleh, silakan. Nanti kalau apa yang saya kurang paham, nanti saya masuk lagi di room ini, di room Bang Suma. Siap. Nanti saya sering. Tanpa mengurangi rasa hormat saya nunggu. Siap. Salam ya dengan Brother Elia dari Papua. Oke, Saudara Elia. Sehat selalu, Bang. Ya, Bang. Siap. Oke. Kasih semangat malam. Ya, selamat malam, Bang. Subhanallah. Subhanallah. Bisa kan diskusi baik itu? Bisa. Bisa diskusi, sharing baik-baik. Nggak perlu. Ini saudara kita Kristen kalau sudah menggunakan tata cara diskusi kayak gitu, aduh, Masya Allah, luar biasa. Damai Indonesia kita, damai. Damai pokoknya. Halo, semangat malam, saudara Inato Kame Sulaiman. Halo. Halo. Halo, Iya Bang, semangat malam menjelang subuh. ya ini nunggu sahur ini Mbak Guma. Menunggu Assalamualaikum. sahur. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari- Di mana Bang? Barakallah baik, Masya Allah. Luar biasa teman-teman. Teman-teman kita di sini luar biasa, Masya Allah. Ayo teman-teman silakan. Ayo. Kendek miki indete mai ambek napea indok napea mapea pea indok napea mapea pea. Oh, bom alehara. Semangat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, luar biasa Dari mana? ini semua. Salam dari Makassar, Perkenalkan. Bang. Oi. Sarip batangku baik. Iya, Pak. salam Salam tadi ke juga. Makassar. Oh, kenapa? Batu ke Maiki. Dari Dekana Pasar Terong ini, Dek Alamarkas. Wih, tuan rumah. Mantap. Iya. Saya sering saya nonton ini, saya suka ini Bang Suma. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Pengen sekali ketemu saya ini. Alhamdulillah. Dapat Lebarannya di Iya. Kami lebaran di gunung, di Bolangi. Oh, Masya Allah. Jadi kalau ada teman-teman yang mau datang, silakan aja bersiarah kita untuk silaturahmi boleh. Oh iya. Waktu rumah dulu Pak Le. Terima kasih banyak, Deng. Iya, Sari Batang, thank you. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat itu pada selamat. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat malam, Abang. Ya, Katolik Protestan, saudara. Dari Katolik? Dari Protestan? Wes, mantap. Aku maafkan kamu. Ya, aku maafkan kamu. Oke, semangat siang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bang? Apa kabar, Bang Suma? Baik. Alhamdulillah. Silakan saudara yang non muslim, kita masih ada beberapa jam menuju sahur. Silakan.
Saudara No Arde. No Arde. Halo Bang, adakah? Ada onde-onde, ada kue lapis, ada cerita indah, ada cinta palsu, dan seterusnya. Wis, Maria Mercedes, Indok Napea, Mapea Pea. Halo, selamat malam menjelang siang. Halo, selamat pagi. Pagi, apa kabar? Apa kabar Ibu Rasmi? Bisa buka kamera kah? Baik. Alhamdulillah. Bisa buka kamera Ibu? Aku cuma mau tanya yang Anda katakan tadi tentang Waduh. Alhamdulillah. Apa itu Ibu? Padahal cocok tema ini dengan Bu Rasmi. Bu Rasmi, Ibu Karyana, Bu Darni, ibu-ibu yang cocok bahas ini tema. Halo saudara Tikius. Saudara Tikius. Nah, jumpa lagi kita. Silakan Bu Rasmi buka bajunya. Kok baju? Buka kameranya, silakan. Silakan Bu. Yuk. Oh, Mama. Oh, Mama. Ngamak ngana pe body poco-poco. Kaukah itu Susana? Cantiknya anak-anak Tuhan ini. Halo. Oke, aku mau tanya. Tadi Anda katakan kan yang seperti ini. Jikalau lebih condong kepada nafsu, maka akan kehilangan Allah atau Tuhan. Kan itu tadi Anda katakan. Iya. Nah, maaf ya. Islam itu kan lebih condong kepada nafsu. Contoh Muhammad itu kan istrinya 12, itu kan condong ke nafsu. Bahkan di surganya kalian katakan akan dihadiahi 72 bidadari. Ya. Itu kan artinya condong ke nafsu. Artinya kalian kehilangan Tuhan dong. Bukan. Ya, makanya kalau menilai Islam itu harus mendudukkan perkara Islam itu sendiri pada hukumnya. Yang dimaksud condong kepada nafsu itu adalah apa yang dilarang Tuhan itu yang dilanggar. Apa ini? Anda tidak memenuhi syarat untuk merekomendasikan dan telah dibatasi karena cinta indah tidak mematuhi panduan komunitas kami. Pembatasan yang dihapus setelah orang tersebut terputus alasan perilaku dan ujaran kebencian. Woi, kenapa bisa gitu? Mana ada aku berkata-kata yang Jadi condong kepada nafsu itu artinya melanggar perintah Tuhan. Condong kepada nafsu. Tuhannya melarang jangan makan babi, makan babi. Itu condong kepada nafsu. Apa yang dilanggar oleh Nabi Muhammad? Gak ada yang dilanggar. Apa yang dilanggar oleh umat Islam?
Kalau dia langgar berarti dia condong kepada nafsu. Ada nggak pelanggaran yang dilakukan oleh umat Islam secara terstruktur? Kan nggak ada. Pelanggaran terhadap firman Tuhan ada nggak? Nggak ada di Islam. Pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Kami sholat, puasa, zakat, haji. Yang Anda lakukan itu semua membangkang perintah Tuhan yang ada di Bible Anda sendiri. Itu yang betul. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum, saudara. Dari mana ini? Katolik, Protestan kah? Saya Muslim Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Ini Bang, Ada yang mau iya. mau nanya itu Bang. Sip. Cara pembelian buku itu loh, programnya Bang Juma dulu tuh gimana caranya? Tinggal dihubungi siapa di bawah ya? Nomor HP yang bisa di ini siapa ya? Kalau nomor rekeningnya tahu, aku tahu. Cuman nomor HP teman-teman yang harus dihubungi itu saya nggak tahu. Bang Handi dengan siapa lagi? Boleh naik ke sini Bang Handi. Naiki dulu Bang Handi. Bang Handi dan siapa? Akang. Silakan. Atau ketik nomornya Bang Handi di bawah. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal buku apa gimana? Iya Kanda. Hubungi HP saya aja Bang, ditulis nomornya. Kemiut Bang. Ya, ada yang hafal nomornya Bang Handi di bawah. Itu nomor saya di bawah, di Banyak. screenshot tuh Bang. Itu ada nomor saya di ketik di bawah tadi, di screenshot aja ya. Nggak ada suaranya Bang, kemiut. Kemiut atuh Kang. Oh iya Bang, sudah dapat Bang SS-nya Bang, sudah dapat Bang. Ya cuma itu aja sih. Terima kasih Bang Juma, Bang Andi. Oke, makasih. Iya, sama-sama Bang, sama-sama. Silakan nanti dihubungi nomor tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda turun lagi ya Bang Juma ya. Iya, masih adakah yang di bawah yang mau belajar? Kalau masih ada dinaikkan aja Bang Kanda. Masih adakah? Silakan naik, kita diskusi. Halo, semangat malam. Halo. Halo Bang. Halo. 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 Oh, dikat. Pakin taki Bunda Rama, pakin taki. Sari bayau. Patotoayan na nanaga. Dibilan jat ya mako. Mingkondong indete. Masih juga mingkondong. Mingkondong diobela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capu ni ka paman, mito maning ito jangeng ngiu, tahu jangeng. Aduh, tengah arti ya, Halo. naon kayaknya. Maksudnya Free Palestine. Oh, Free Palestine. Oke, Bunda izin promo Wes, sebentar. mantap. Oh, keren kali, Bah. Ya, bagi teman-teman yang ingin order kaos Gurunda Juma nih, ada tulisan nenek Mukiper gitu ya, dan sebagainya, silakan hubungi ke saya langsung ya teman-teman nih. Ini kaosnya mumpung masih banyak nih, sekitar ada 60 atau 70 piece ya. Silakan order langsung ke saya di nomor 081214749002 ya, atau di DM
081214749002. Silakan order ke saya Ini- ya. Ini produk Gurunda Bisa loh. jadi ani nih, Kang. Ya. Bisa dijadikan baju lebaran ini satu keluarga. Oh iya, bisa. Kapelan nih, kapelan. Silakan langsung hubungi ke saya. Ini produknya Gurunda loh, teman-teman. Ini kaos ini produk Gurunda, bukan produk saya atau siapapun. Ini asli produk Gurunda. Betul. Produk kita itu produk buatan anak saya. Anak saya yang mau berbisnis. Ya, naikin lagi Dan- OP-nya Gurunda. Silakan. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman hubungi tentang mau menggunakan baju itu. Assalamualaikum bang, macam mana cara order baju kayak tadi? Tadi ada nomor kontaknya, Bang. Soalnya Akak. soalnya saya di Malaysia, bisa dikirim ke sini. Bisa. Oh, ada nomornya. Ada. Coba ketik di bawah nomornya Akang. Nanti catat Oke, aja, oke. Bang. Oke, saya screenshot. Oke bang Jawa ya. Assalamualaikum. Ya, makasih Bang, makasih. Nanti kalau sudah pakai bajunya itu jadikan ini Bang, jadikan profil di akunnya. Oke bang. Assalamualaikum bang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ona Sutra. Penyanyi rock ini. Halo. Halo. Penyanyi rock dia kan? Ona Sutra kan? Mas Oto jangan. Halo, assalamualaikum. Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kacang tanah mantap. Sehat selalu. Siap Bang. Selalu Saya semangat. terharu dengan abang tadi yang dari Papua itu cerdas ya, bagus banget Iya. diskusinya Cerdas, Bang, itu. cerdas. Baru nemu saya, baru nemu Iya. orang kayak begitu diskusinya ya, bagus lah. Menggunakan akal. Kayaknya itu Alhamdulillah. bahan bagus. Lanjutkan, Bang Juma. Salam buat semua. Ya, assalamualaikum Iya, Bang, warahmatullahi iya, Bang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gabung. Wow. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk mana kita jangan wabarakatuh. menre. Ya, di situ boleh. Man Untuk rasa. mana kita jangan menre Bang Zuma. Mila aja tahu sih, tahu Iya. Belanja, Terima kasih banyak Bang Zuma. Saya minta turun. Ya, assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo songna mate. Halo Bang Yan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah sekian lama baru dapat naik ke Gurunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Mau ini aja Bang Zuma. Bikin Siap. kenangan saya screenshot di sini. Bisa enggak? Iya, makasih. Makasih bisa. Salam saya dari Malaysia. Malaysia Bang, Malaysia. Masya Allah. Saya memang tiap hari, Siap. tiap malam, tiap saat ngikutin Bang Zuma terus. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Abang ya. Ya, terima kasih Bang Zuma dinaikin Dukung saya. terus. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang Arif, luar biasa Bang Arif. Thank you Bang Arif. Perhatiannya Bang Arif, Masya Allah. Halo? Semangat malam. Halo? Halo?
Masih ada teman-teman. Alhamdulillah akun kita ini ditandai sama TikTok. Tadi sempat diberikan penghargaan kata Bang Arif. Keren kali bah. Jadi akun kita ini terpopuler juga di Indonesia. Mantap. Jadi kalau dia sudah semakin banyak pengikutnya, sekali kita live seluruh Indonesia tonton, Malaysia tonton, Singapura tonton, sampai ke Belanda yang nonton. Mantap kali bah. Setiap materi-materi kita akan didengarkan orang-orang, pening orang dengar yang beda akidah dengan kita kan. Ternyata di dalam kitab kita begini adanya, diuraikan oleh Bang Zuma. Mantap. Ayo, gimana caranya? Sahabat netizen pasti tahu gimana caranya supaya akun kita ini bisa dikenal dengan luas oleh masyarakat. Silakan, apakah itu mengklik mana gitu? Aku nggak tahu. Tadi lupa sama ini, yang saya tahu of orange-nya, kemudian di tap-tap layarnya, dan seterusnya. Kayak gitulah. Mantap. Silakan. Semangat malam. Halo. Turun. Mataku nggak bisa terpejam kalau mandangin Bang Zuma. Kok gitu sih? Cuman di YouTube jaringannya nggak bagus ya teman-teman ya. Jaringannya di YouTube agak ini. Error. Halo, semangat malam. Halo. Target Pansufar. Wow. Masya Allah. Gabung dengan Bang Zuma. Keren. Mantap, mantap. Keren. Netizen luar biasa. Netizen luar biasa. Keren. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Target super. Silakan teman-teman. Yang oten silakan naik. Tambah target live. Halo, semangat malam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madura hadir Bang Zuma. Madura. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Andika. Ya, mau sampaikan aja. Ini tentang yang Tuhan itu loh ya, biar semua yang pakai akal sehat saja, nggak usah jauh-jauh, pakai akal sehat. Mana ada Tuhan dilahirkan gitu aja. Oke. Pintar abang ini, pintar. Masya Allah, luar biasa. Oke. Makasih. Silakan naik lagi teman-teman sekalian yang non muslim. Kita sudah pada posisi populer 16 teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa jadi peringkat pertama nanti. Halo? Lab Anda tidak memenuhi syarat. Kok bisa kayak gitu? Setiap naik orang itu kenapa? Kenapa dia selalu membawa virus? Si ini. Siapa tadi namanya? Ibu. Siapa itu? Ibu Rasmi. Ayo teman-teman. Kita masih ingin dialog. Ini masih ada waktu, silakan. Cie. Live kita ini terpopuler ke-16. Cie. Mantap kali. Masuk apa? Assalamualaikum Bang Gurunda. Ya,
Sedikit Bang Gurunda, saya ingin mengajukan saran Bang. Siap. Begini Bang, kami sebagai pencinta Bang Juma di seluruh tanah air, kadang-kadang ingin menyapa ataupun katakanlah bersilaturahmi melalui komal-komal. Saya berharap kepada Bang Juma, misalnya dalam 1 minggu siapkan Bang Juma waktu untuk khusus Muslim sebagai penggemar ataupun fan-fan Pak Juma, supaya kami punya kesempatan menyapa secara langsung. Karena mungkin saya dari Riau Bang Juma, jadi oleh karenanya kalau disisakan waktu nanti nggak lagi tercampur di ketika ada oten-oten yang naik, ada permintaan dari Muslim. Jadi siapkan, mohon kami Bang Juma berkenan menyiapkan waktu khusus untuk pen-pen Bang Juma. Misalkan entah kapan lah waktunya Bang buat gitu, supaya kami ada kesempatan Bang Juma. Mudah-mudahan Bang Juma tetap jaya, Islam tetap jaya, Indonesia tetap jaya. Amin. Terima kasih Bang Juma. Amin, amin. Makasih. Insya Allah ya, kita aturkan waktu. Insya Allah kita aturkan waktu untuk silaturahmi sesama Muslim. Insya Allah. Saran yang sangat bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Salam hormat saya Deng dari daerah Jambi. Inilah kegiatan Jambi Ki. Iya Deng. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau merayakan nanti itu Bang, apa namanya ini? Malam Fitri. Malam takbiran. Iya, Mohon Masya Allah. doanya Deng lancar dengan amin. Amin. Semua aktivitas Islam dimanapun berada lancar selesai. Amin. Ya, saya mohon sehat-sehat Bismillah Deng. Terima kasih banyak karena sudah Iya, Allahu Akbar. Bunda Rahma masolang generasi. Wow. Dibabat semua sama Bunda Rahma. Tegas sekali moderator kita ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Makasih Bunda. Tapi kasih lah dia kasih mak bicara denrero kasih. Dia pernah selesai kamasnya. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Kenal Bang semua. Siap, salam kenal juga Abang. Iya. Apa kabar? Dari mana Bang? Alhamdulillah. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Makasih ya Bang ya. Salam kenal ya Bang ya. Saling mendoakan kita yang baik ya. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman dukung channel kita ini, akun kita ini sudah bisa tembus juara 1 di Indonesia. Supaya seluruh pemerintah buka TikTok yang ditonton cuman Bang Suma. Begitu di scroll kembali lagi ke Bang Suma, di scroll kembali lagi ke Bang Suma, sampai mereka lemparkan HP. Apa sih ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga konsisten terus untuk menyalakan kebenaran Bang. Amin, amin, insya Allah. Kami tetap teman-teman yang lain juga tidak menonton ke komal-komal yang oten. Kalau seperti ini, baik siang maupun malam kami tetap konsisten nonton Abang. Sekian Bang. Assalamualaikum. Salam dari Lombok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Makasih ya Bang ya. Teman-teman sekalian, dikencengin absen love orange-nya dan tap-tap layarnya biar tembus sampai 2M. Gitu Abang. Dan posting ulang secara serentak katanya. Mantap. Ya, saya ulang lagi teman-teman. Kencengin absen love orange-nya, tap-tap layarnya, tembuskan 2M. Terus jangan lupa posting serentak. Ya, posting ulang serentak. Begitu ganti. Lanjut. Semangat sudah, semangat. Teman-teman kita pasti melakukan itu. Semangat. Gas.
gas. Ya, ayo tingkatkan love orange-nya juga, tetepnya juga, posting ulang lagi. Wih, mantap sekali. Pintar mak toh? Saya sudah pintar kan bahasa ini, bahasa TikToker. Ayo teman-teman, di tap layarnya, love orange-nya. Terus apa lagi? Ditembuskan 2M. Terus posting ulang, posting ulang. Nah, gitulah. Hah, udah pintar gue sekarang, bro. Tujuannya supaya lebih banyak, lebih luas lagi orang nonton kita punya Komal ini. Ternyata Komal kita beda dari Komal yang lain. Komal kita menyajikan dialog-dialog lintas agama. Orang pada kaget. Wah, apa ini? Oh, kok ada yang baru ini? Ada apa ini? Wah, seru juga ini. Wow, seru juga ini. Akhirnya tertarik, dia ngomong sama anaknya, ngomong sama istrinya, ngomong sama semuanya. Akhirnya ketagihan. Nah, seperti saudara kita siapa? Yasmin. Ada lagi yang baru Nur Asia. Ada lagi yang baru itu Bon. Itu orang-orang yang bukan penikmat apologet tadinya, kalau seingatku ya. Tapi karena semakin banyak orang yang memposting, akhirnya apa ini, ada apa? Ini tentang keyakinanku, ini tentang agamaku, ini tentang, waduh, di kantorku aku selalu disakiti dengan orang-orang yang beda akidah, selalu begini. Nah, disinilah tempatku belajar untuk perbandingan, supaya ada dasarku juga berbicara. Ketika saya di kantor selalu disindir, di ini. Ternyata Tuhan mereka itu di dalam Lukas 11, ternyata nomor 27, ternyata Tuhannya Nete. Nah, ini sudah ada senjataku, tidak lagi aku canggung. Aku kerja di orang non muslim, pegawai di sana, tetapi setiap hari aku disindir-sindir, ngapain kau pakai jilbab gini segala macam. Begitu nonton Bang Som punya, oh ternyata seru ini, seru. Tetep lagi layarnya, love orange-nya, kemudian tembuskan jadi 2M dan seterusnya kan gitu, posting ulang. Keren kali kan? Bisanya aku promosi sekarang gitu loh. Nah, sudah banyak orang-orang baru nih, sahabat kita nih, Ukhti Yasmin, kan orang baru tuh. Orang baru semua tuh yang masuk. Artinya mereka bukan dari pertama menyertai kita. Sekarang sudah banyak orang-orang baru. Ada BC, ada Rojik, teman-teman kita di sini. Oh, itu kenapa bisa demikian? Semakin meluas dakwah kita ini, semakin luas kita menyebarkan, semakin kurang orang menjadi murtad. Gitu, kita menyelamatkan anak-anak kita. Halo saudaraku Ule, apa kabar? Dan Mumprakatua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekian. Alhamdulillah. Siap. Naik ke topanya Bang Juma. Alhamdulillah. Siap. Gini Bang, saya itu siap di Tidore, Maluku Utara. Maluku. Siap. Saya bisa nggak, saya tuh sebenarnya muslim dari lahir, tapi saya tuh jarang sholat. Katanya sih, kata teman-teman aku, katanya kamu Kristen. Bang Juma tolong dong arahin aku gitu loh. Nanti aku dengar di bawah aja. Oke abangku. Oke. Siap. Makasih Bang Uli. Jadi hal ringan tapi berat itulah sholat. Hal yang ringan tapi berat itulah sholat. Tapi jika ada manusia sudah mampu menundukkan jasadnya untuk tetap melaksanakan rutinitas ritual ibadah sholat, maka orang itu pasti bisa menundukkan yang lainnya. Sholat itu ringan tapi berat. Tapi kalau kita bisa melakukan, maka sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lakukan itu terus, sehebat apapun maksiat yang kita lakukan ya, dalam proses pencarian jati diri gitu. Tetaplah ibadah, tetaplah sholat. Karena yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu ya sholat kita. Mereka juga melakukan hal-hal yang kebaikan, tapi mereka nggak sholat kayak kita. Maka untuk membedakan mereka dengan kita ya sholat. Karena amalan perbuatan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah itu adalah ibadah sholat. Kalau sholat tertolak, maka semuanya tertolak. Begitu saudaraku. Jadi pelihara sholatnya. Seberat apapun Anda akan merasakan nikmatnya setelah Anda menikmati sholat itu.
Kalau Anda sudah melakukan sholat dengan khusyuk, dengan ikhlas, indah kali. Apalagi kalau sudah keluar air mata, sujud di hadapan Allah, aduh, tak ada beban, tak ada beban. Seberat apapun hidup ini kita hadapi, menjadi ringan dengan sholat. Saya alami itu. Saya rasakan betul-betul nikmatnya sholat itu. Ya Allah, ringan. Jangankan beban hidup, tubuh ini ringan kalau sholatnya itu berkualitas ya. Berkualitas tapi yang sholatnya. Berkualitas itu artinya benar-benar merasa berkomunikasi dengan pencipta langit dan bumi. Sang pemilik semua masalah. Sang pemilik semua apa yang di bumi. Masalah sebesar apapun jadi ringan. Bahkan kita berasa jalan di atas lantai. Kalau ibadah kita, sholat kita khusyuk benar-benar. Dan orang yang khusyuk sholat itu akan rindu dengan waktu sholat. Rindu, aduh, kapan maghribnya? Begitu sudah maghrib, kapan isanya? Begitu sudah isya, kapan subuhnya? Begitu subuh, kapan sore? Begitu terus. Dan hanya ada keceriaan, senyum. Ketika ada masalah hanya senyum. Kenapa? Karena dia dekat dengan Tuhannya. Jangan sholat kalau hanya menggugurkan Tuhan. Allahu Akbar, percuma. Sholatnya yang benar-benar meyakini bahwa saya sedang berkomunikasi dengan Tuhanku penciptaku. Allahu Akbar. Nikmat sekali, benar-benar nikmat. Halo bang, maaf dari tadi abang diam-diam aja, apa nggak pegal lehernya abangku? Semangat malam saudara penyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Jember ini, pantai selatan Jawa Timur Indonesia. Fris mantap. Iya. Kena bahan nih Sapo, dukungan nih. Mudah-mudahan ini dilanjut dengan perjuangan lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pokoknya Sapo, jangan ini. Oke, dilanjut aja Sapo. Mudah-mudahan de guru tak seban semua dipanjangkan umurnya, sehat selalu. Amin. 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 Kita. Oke, dilanjut. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau semua sahabat muslim doakan kita yang baik. Amin, insya Allah doa diijabah kan gitu. Kalau semua sahabat mendoakan kita yang baik kan gitu bang. Assalamualaikum Bang Juma, turunin aja pencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini yang naik ini rata-rata Bugis yang naik. Taera kapalena solaku ratu diomaile. Kendek mengki indete olo mane maningo-ningo lagi bicara ki mapau-pau ki apa tuh buka ada apa nasanga diolalang Bible ya duka to nasanga lalang Al-Qur'an mane kita bahas ki pelan-pelan toh. Kendek maki indete ambe ande bobo si selapekan. Halo saudara Mazmur. Bang Zuma, kemana nih onten semua ini? Nggak pernah naik lagi ke sini. Udah kena nukir kah? Siapa? Onten-onten kok nggak ada naik lagi di sini. Kena bisul. Udah. Aduh, coba yang muslim jangan naik dulu ya. Turun lah, ini ada yang naik. Wush. Oten. Ini ada yang naik. Iya. Buka kameranya bang. Saudara Mazmur 1217, buka kamera abangku. Tadi kelihatannya udah cakep kali pun. Gitu dong, kan cakep. Iya. Gimana bang? Melihat tema saya ini tema yang begitu menarik. Ya. Iya. Ini temanya PS Bay nih. Dianukan dari itu judulnya kayak mana itu? Judulnya coba dibaca. Iya, Al-Quran surah Maryam ayat 32. Nabi Isa alaihissalam wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Beliau berbakti kepada ibunya serta beliau tidak menjadikan Nabi Isa alaihissalam orang yang sombong lagi celaka. Jadi Nabi Isa itu berbakti kepada ibunya. Nabi Isa bukan Tuhan karena punya ibu. Dia manusia, dia nabi, dia rasul untuk kaumnya Bani Israel.
Ternyata di dalam Lukas 11:27 Yesus juga dikandung oleh seorang wanita, dan juga Yesus ini netek kepada ibunya. Nah, muncul masalah besar. Sampai kapan Yesus ini punya ibu? Dan ibu ini sampai kapan status Yesus sebagai anaknya? Silakan abangku. Tap-tap layar teman-teman. Sahabat Yasmin, barakallahu fiik. Tap layar. Tembuskan 2M. Itu. Wah, mantap kali. Ya, gimana? Itu coba dibacakan isi Lukas sebenarnya saya, tapi begitu nanti dibaca saya ingat juga benar apa tidaknya yang dibaca. Maksud saya Lukas 11 ayat 27 ini bunyinya tentang Maria sama Yesus gitu. Iya, betul. Maria sama Yesus di situ, Abang. Itu diceritakan di sana. Gimana dong? Iya, anunya selengkapnya kayak mana bunyinya? Di Lukas 11 nomor 27 itu dikatakan bahwasanya ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan tete atau susu yang telah engkau isap atau yang menyusui engkau." Artinya Yesus ini adalah betul-betul manusia, ya, betul-betul manusia. Tetapi ia berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Gitu. Nah, yang 28 perkataan siapa? Perkataan Yesus. Betul. Nah, kalau gini diskusi enak kan. Memang kalau saya apalagi muslim ini baik-baik semua ini. Iya, itu betul. Nah, terus sekarang masalahnya apa di sana? Masalahnya Yesus ini statusnya sebagai anak Maria itu sampai kapan? Ya tentu selagi saya mengimani pengikut Yesus selamanya bagi saya, karena dia adalah ibu yang mengandung Yesus, ibu yang mulia, ya ibu yang dipakai Roh Allah melalui Roh Kudus, dia yang mengandung. Kan itu kan kemanusiaan yang kita bicara. Nggak mungkin lah bisa dilahirkan Tuhan, dilahirkan contoh, tapi yang jelas kita berbicara kemanusiaannya kalau udah bicara menyusui. Ya itu dia, sampai kapan Yesus statusnya anak Maria? Dan sampai kapan Maria ini menjadi ibunya Yesus? Selagi Alkitab masih ada terus masih banyak pengikut Yesus, itu pasti tertulis tentu ya selamanya abadi. Karena itu kan sejarah. Berarti keselamatan datang dari Israel. Keselamatan kan datang dari Israel Yahudi. Lahirnya Yesus di sana tentu sejarah sepanjang masa, Bang Juma. Iya, berarti Yesus ini statusnya selamanya jadi anak orang. Anak Maria, jangan orang. Makanya kan Maria kan orang, kalau Abang. saudara kita Katolik, orang kan banyak. Maksudnya kalau yang beruntung itu kan Maria, ibunya Yesus. Maksud saya makanya saudara kita Katolik itu memang benar, kita juga walaupun kita enggak, ya kayak kita Kristen Protestan jarang menyebut Maria dalam ibadah ya. Kalau mereka dalam doa apa, ya memang saya juga kayaknya hal wajar saja. Kan gitu, bagus gitu loh. Karena dari rahimnya lah datang juru selamat, gitu loh. Iya, maksudku jadi Yesus ini selama-lamanya jadi anak manusia gitu. Ya, anak Maria selama Alkitab masih ada. Kan kita baca tentu selama-lamanya. Bukan, jangan disembunyikan kebenaran itu dengan cara-cara kayak gitu, Abang. Yesus ini statusnya sebagai anak Maria itu sampai kapan? Kan jawabannya selagi masih ada Alkitab. Tentu kan kita kan masih Bunda Maria, Ibunda Yesus kan gitu contohnya. Ya, kalau sudah tak ada Bible, jadi Yesus ini bukan lagi anak Maria. Ya karena Bible itu nanti abadi. Bahkan nanti boleh saya bilang ya, saya bukan istilahnya ini hanya feeling-feeling saya. Bahkan di Indonesia ini juga kalau dihitung secara persen-persenan tentu lebih banyak yang saudara seiman sama Bang Juma sama saudara seiman ke saya, lebih banyak dari saudara
imannya Bang Juma ke pengikut Yesus. Secara hitung-hitung persennya, jumlah gitulah. Jadi nanti di surga Maria ini masih ibunya Yesus. Kan udah saya bilang, kita sejarahnya itu nggak boleh hilang, tentu kan selamanya loh. Ya berarti Anda menyembah anak orang berarti. Anak orang juga itu memang itu kawin mengawin kan, bukan? Itu kan melalui katanya Tuhan. tadi Maria orang. Jadi Maria Tuhan ini ceritanya. Tuhan juga Maria. Tuhan Maria melahirkan Tuhan Yesus gitu, Bang. Melahirkan Yesus. Yesus Tuhan, orang kan Kristen. Nama manusianya kan Yesus, Bang. Nama manusianya kan Yesus. Iya. Oke, nanti di surga Yesus masih memanggil ibu kepada Maria. Kita mundur dulu ya. Di saat ngobrol sama Abraham sama siapa juga nabi-nabi terdahulu, misalkan dia ketemu selama Yesus di dunia, janganlah ke perjanjian lama. Ke perjanjian lama, waktu Yesus bertemu sama wanita Samaria yang di sumur, ya tentu kan selalu di situ sebenarnya, walaupun awalnya perempuan Samaria itu nggak tahu dia itu bahwa itu Yesus, tapi di ayat berikutnya kan dia tahu itu. Maksudnya dia kan selalu berbicara sebelum, nggak usah saya sebut namanya, sebelum setiap berbicara sama dia siapa aja ketemu bicara. Sebelum dia ada, aku udah ada gitu. Jadi sebelum seseorang berbicara ke dia, misalkan kayak model Abraham, apa udah tertua nabi-nabi dahulu, saya udah ada. Aku dari surga, engkau dari dunia. Kan gitu, berarti kan, ya memang kalau kita merujuk kepada Yesus, ya memang kita harus akui. Dan di Alkitab memang kalau bagi saya sebagai Kristen Protestan, kalau nggak mengaku Yesus itu sebagai manusia juga, di luar keilahiannya sebagai Tuhan, ya memang sesat. Ya itu mah denom yang lain yang nggak apa-apa, masalah penafsirannya. Ya saya sebagai Kristen Protestan, ya memang iya. Ya tentu kalau kita berbicara manusia, apapun yang dibahas, nggak ada bedanya seperti kita. Dia lapar, dia apa. Nah larilah kita ke Maria. Ya Maria tentu, ya bilang ya selama dunia ini masih ada, Alkitab masih ada, masih banyak pengikut Yesus, ya dia ibundanya yang dipakai Tuhan. Kalau di surga gimana? Kalau di surga? Kalau yang nggak ada yang tertulis di Alkitab nggak usah kita bahas. Kalau nanti kita kan bertanyanya kok nggak semua ditulis di Alkitab. Gini loh Bang Juma, tidak semua gimana ceritanya dituliskan dalam Alkitab. Nah, ya kalau begitu jangan dikarang. Kalau begitu jangan dikarang. Nggak baca. Makanya kan banyak pertanyaan saudara kita Muslim, siapa ayahnya Paulus, siapa ayahnya ini. Tapi Alkitab menjawab sendiri. Jadi tidak semua dituliskan dalam Alkitab. Kayaknya kalau coba Anda lihat di dalam kitab Markus. Kalau dituliskan, kayaknya dunia ini tidak dapat memuatnya. Abang sudah keok gini kalau gini. Diskusi sudah keok gitu namanya kalau diskusi begitu. Doktrin pembodohan itu namanya. Bang Juma. Ayat itu pernah enggak tahu? Markus 14:62. Markus 4. Jujur dulu baru nanti Bang Juma. Markus ayat 4. yang tadi. Apa itu? Ayat yang tadi saya sebut pernah enggak dibaca Bang Juma? Kayaknya dunia ini tidak dapat memuatnya kalau dituliskan semua. Maksud saya menjawab sampai di surga-surga gitu loh. Itu pernah enggak Abang membaca? Iya pernah. Surga ada kok di situ di Markus 14 nomor 62. Yesus duduk di surga sebagai anak manusia. Anaknya siapa dia? Anaknya siapa dia di surga? Kan udah saya bilang, apa yang tertulis dari Alkitab, ya anak Maria memang kalau kita berbicara ke berarti di surga, berarti di surga Yesus pun anak manusia, anak Maria. Berarti orang Kristen pure menyembah anak manusia. Sudah selesai. Iya kan? Tuhan Anda anak manusia, anak orang. Karena ketika dia di surga, Yesus ini masih anaknya Maria. Jadi nanti
Maria itu punya kedudukan lebih tinggi daripada Yesus. Karena saya ibunya, Maria ibunya, Yesus anak. Lu macam-macam lu kutuk lu jadi batu tawas tuh Yesus. Enggak juga. Lu kok enggak namanya? Namanya anak itu lebih rendah kedudukannya daripada ibu. Maria itu, Bang Juma, Maria itu kalau kita baca Alkitab, nggak usah banyak ayatnya ya. Maria itu tahu bahwa yang dikandung itu dari Roh Kudus. Waktu Yesus pergi ke rumah ibadah, dicari-cari sama Maria, apa kata Yesus? Kan jelas dibilang, Elena dicari, kenapa engkau mencari aku, ibu? Bukankah ini rumah bapakku? Kan gitu. Waktu itu rabi-rabi Yahudi, ahli-ahli Taurat tercengang-cengang kan. Nah, ya memang Maria itu udah tahu bahwa itu adalah firman Allah yang jadi manusia melalui Roh Kudus lah dia. Iya, itu Maria bukan, itu tahu bahwa itu bukan. Iya, betul. Kan diskusi sebelumnya. Hendalah aku menamai anak itu dengan nama Yesus. Bahkan ada yang mengusulkan Immanuel. Yes, Maria tahu. Cuma jadi permasalahan sekarang, posisi Yesus ini mau sampai kapanpun tetap sebagai anak manusia, titik. Berarti Maria tetap hormat nih sama ibu. Ibu, kau yang mengandung aku. Terus mana sehakikat dengan Elohim kalau begitu? Benar. Katanya sehakikat dengan Elohim. Jelas. Tapi Yesus anak orang. Enggak. Sebenarnya jelas kita berangkat dari Yesus itu, kita harus percaya bahwa dia anak Allah. Kita harus percaya juga, tertulis di Alkitab, harus percaya dia adalah manusia. Makanya sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi. Maksud saya, yang nggak bisa lepas. Memang dia kemanusiaannya tentu dong anaknya Maria. Berarti Anda harus mengakui bahwa iya, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus itu adalah sembahan Anda yang sepenuhnya manusia. Berarti selama ini Anda menyembah anak manusia, betul? Terus kenapa dihilangkan yang keilahiannya bahwa ya silakan aja. Mau dia mau. Kita tidak sedang urus itu. Itu hak Anda menuhankan anak manusia dengan melebeli dia juga adalah seutuhnya Tuhan. Itu kan label yang dibuat-buat. Tapi yang terbukti absolut, Yesus anak manusia, titik. Adapun keilahiannya itu kan kalian yang memberikan titel ketuhanan. Apakah kami menuhankan Tuhan bukan juga Allah Bapa ke Allah Bapa? Apakah bukan kayak gitu yang Tritunggal itu? Apakah ada jelas salahnya Anda menyembah anak orang? Menuhankan? Sekarang permasalahannya, apakah Bapa itu anak orang, anak manusia? Ayo. Ya jangan dibawa ke contohnya ke kita berbicara Yesus. Bukan, maksudnya Elohim, Tuhannya Yahudi. Apakah Tuhannya Yahudi itu anak Maria? Ini berbicara apakah Elohim itu Tuhan Yahudi itu anak manusia? Maria. Terlalu jauh. Anda mengatakan tadi Yesus Anda katakan seputuhnya manusia, seutuhnya Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhannya Yahudi kan? Kenapa jadi mati akal? Emang Tuhannya Yahudi Yesus itu Tuhannya Yahudi atau dewanya Romawi? Enggak, kita sikap dulu. Kalau kita udah berbicara Allah, enggak ada lagi turut campur di situ anak manusia, anak ini karena Allah Bapa itu adalah roh yang tidak terhampiri kan. Terus Yesusnya siapa? Katanya Anda tadi mengatakan Yesus ini juga adalah seutuhnya adalah Elohim, adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Masakan Tuhannya Yahudi sepenuhnya manusia? Tuhannya Yahudi sepenuhnya juga Tuhan? Gimana sih? Anda mengambil Tuhannya orang. Kita jangan hilang konteks dari Yohanes 1 ayat 1 itu. Iya, Yohanes 1:1 itu kan dewa, Theos. Bukan Tuhannya Yahudi. Itu kan Tuhannya Roma. Theos, Logos, Theos, Logos, Logos, Theos, Theos. Itu kan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak pernah, bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi tidak pernah disebut Theos. Tetap saja Yod, He, Vav, He. Sedangkan Hine Plato itu berbicara mengenai Theos. Theosnya Yunani, filsafat. Makanya kedudukan Maria harus jelas. Sampai kapan dia menjadi ibunya Yesus? Nah, Anda mengatakan sampai selama-lamanya. Berarti Maria ini ibunya Elohim.
Kita kan berbicara dunia, Bang Juma. Saya kan berbicara tadi konsep itu ada orang bertanya, berbahagialah orang yang menyusui. Iya. Kan itu maksudnya kan bayi Yesus. Oke, Tapi nah apa sekarang jawab Yesus? sampai kapan Tapi dia menjadi berbahagialah. sampai kapan dia menjadi ibunya Yesus? Sampai kapan dia menjadi anaknya Maria? Sampai kapan? Abang tadi sudah pindah ke surga. Kita bahas ke surga. Enggak. Markus Kan 14:62. Bang Juma tadi yang bertanya gitu, apakah selama-lamanya sampai nanti ke surga ketemu dibilang itu ibu-ibu gitu. Saya kan berbicara jawabannya tentang apa? ayat itu. Kalau kita berbicara di satu ayat di situ dulu, ya tentu kan kalau di dunia ya berbicara ya di Alkitab ya tentu sampai kapan juga dia ibunya, karena memang Alkitab itu kan itu temurun yang kita baca nanti. Meskipun Kan di itu surga. saya. Meskipun di surga. Enggak, kita skip dulu, enggak usah nari dulu ke surga. Kita Loh, berbicara kenapa di ayat tidak tadi, bisa? kan? Berarti maksud Anda di surga Maria bukan lagi ibunya Yesus? Sedangkan di dunia, Yesus tadi udah saya jawab, udah memberi sinyal, kenapakah engkau mencari aku? Bukankah ini rumah Bapakku? Sebenarnya kan bapaknya kan tunangan Maria. Kalau kita berbicara dunia, tapi di situ kita sebenarnya kita yang suruh berpikir di situ. Kalau waktu itu dia ke rumah ibadah, kan dia ngomong gitu, ini rumah Bapakku. Kalau bapak dia aslinya kan tunangan Maria itu, malah tunangan Maria itu juga udah menceraikan dia sebenarnya karena inilah kekurangan orang Kristen. Dia nggak paham kalau orang Yahudi menyebut Bapakku di surga, itu maksudnya Tuhannya. Jadi ketika inilah rumahnya, inilah rumah Bapakku, artinya Yesus mengatakan, inilah rumah sembahanku, inilah rumah penciptaku, inilah rumah Tuhanku, inilah rumah hakikat yang aku ibadahi, yang telah mengutus aku. Bapa itu adalah Elohim, Avi, itu adalah Elohim. Kenapa mereka menyebut Aba? Karena mereka intim, mereka dekat, mereka akrab. Coba Anda baca Amsal 3:11-12. Dengarlah didikan Tuhan seperti seorang ayah yang sedang mendidik anaknya. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut sebagai hamba. Gak masalah. Nah, ya, memang bukan kita harus Anda yang akui. bermasalah. Memang tidak bermasalah. Yang bermasalah ada di Anda. Karena Anda membawa saya ke data itu supaya saya paham bahwa Yesus itu bapaknya itu yang di surga. Maria itu cuman pinjaman aja, numpang lewat. Padahal ternyata Yesus itu sampai di surga pun dia anak manusia. Berarti sebagai anak manusia siapa? Anaknya siapa? Manusia yang dimaksud di sini siapa? Kan Maria. Berarti di surga pun Yesus tetap anak Maria. Berarti di surga pun Maria tetap ibunya Yesus. Berarti kalau Yesus itu sehakikat dengan Tuhan Elohim, berarti Maria kudu menyembah anaknya. Apa enggak pecah kepala? Ya udahlah Bang, cuma imani aja, yakini aja. Yesus terlalu banyak ribet. Oh sorry, saya bukan Kristen. Ya udah nggak apa-apa, saya hargai. Kalau kayak gini kan buka kan istilahnya kan ini membela iman, namanya apologet, tentu mengkanter. Nggak masalah kalau itu pengertian Bang Juma. Tapi saya kan pakai dalil lah Bang. Kalau diimani, dibimbing Roh Kudus ya tentu. Ya akan Roh Kudus lagi kan gitu. Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran. Bukan mengajarkan pembenaran. Siapa yang memimpin Bang Juma kalau berbuat baik, misalkan kayak gini, mencerahkan Al-Quran, Bang. Al-Quran. Siapa yang roh apa itu yang membimbing? Cuma kalian mungkin nggak mengakui roh Kudus. Kalau di Islam abangku, Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad mengajarkan ini. Habis itu Roh Kudus terangkat kembali. Tugasnya hanya menyampaikan Roh Kudus itu. Nih. Kalau kita berbicara ada dua, roh baik, kebaikan sama roh jahat. Kalau Bang Juma berbuat baik, roh yang mengendalikan itu kan tentu roh yang baik. Nah, dengar, roh manusia itu cuma satu. Tuhan mengutus roh kebenaran menghantarkan ini. Setelah tugasnya selesai, semua kebenaran sudah ada di sini di Al-Quran. Naiklah beliau.
Al-Quran diserahkan kepada manusia. Kalau manusia melakukan kebaikan, berarti dia mengikuti arahan Roh Kudus. Kalau mereka meninggalkan Al-Quran, berarti dia mengikuti roh jahat. Nah, kalau di gereja, kalau di Kristen beda. Roh Kudus masuk ke tubuh. Bagaimana dengan pendeta yang bermaksiat? Mana Roh Kudusnya? Oh, keluar dulu minta izin. Maaf ya, aku keluar dulu ya. Ya berarti dia nggak menerima Roh Kudus, roh setan yang memelihara. Ke saya kan Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudusnya mana? Jadi gini, bicara Roh Kudus, waktu Yesus mau angkat ke surga, kan diberi roh penghibur. Itulah Roh Kudus itu, akan kutinggalkan engkau beserta engkau roh penghibur untuk mengendalikan diri. Buah-buah roh kan ada itu. Maksud saya gini, tadi yang bilang Bang Juma di Al-Quran. Roh yang diutus Yesus itu ini. Pembawa Al-Quran itulah Roh Kudus yang dinubuatkan Yesus. Ya itu mah masih lama. Ini waktu Yesus mau terangkat ke surga kan udah disebut dia akan diberi roh penghibur, Roh Kudus. Maksud saya yaitu ya kita hargailah. Tentu kan kitab suci itu namanya kita ya memang bebas milih agama, harus menghargai, karena apa yang mau kita ributkan di dalam dunia ini. Kembali juga intinya berbuat baik itu dapat berkat, dapat pahala. Maksud saya, kalau yang dibilang Bang Juma itu Roh Kudus saya hargai, karena itu bimbingan untuk membimbing kalian hidup dalam kebenaran. Namanya ayat suci ya. Nah di kita udah duluan Yesus sebelum 700 tahun, 650 tahun Al-Quran salah Bang ini. Salah. Yesus tidak pernah memberikan Roh Kudus kepada Kristen, salah. Yang Anda maksud itu murid-muridnya orang Yahudi. Anda itu menerima makhluk. Anda menerima makhluk yang bernama Yesus Kristus yang dari Paulus. Beda. Yang datang kepada Anda itu makhluk asing, memakai nama Yesus. Yang kalian ibadahi di gereja itu makhluk asing yang memakai nama Yesus. Enggak apa-apa. Roh Kudus itu namanya Roh Kudus. keyakinan. Roh Kudus itu yang menemani murid-murid Yesus adalah mereka yang tetap percaya kepada pemberitaan Yesus dan menegakkan aturan mainnya Yesus sampai mereka meninggal. Itu yang dimaksud Roh Kudus. Tetapi kalau di Kristen bukan Roh Kudus, Bang. Kristen itu yang mendatanginya Yesus langsung. Yesus Kristus yang mendatangi Kristen itu. Bukan Roh Kudus lagi, tapi Yesus Kristus langsung, tapi bukan yang asli. Dari gini Bang Juma ya. Jadi sedikit saya jelaskan. Kalian saudara kita Muslim ini kan terlalu sama Paulus yang mengangkat Tuhan, Yesus jadi Tuhan. Jadi saya ceritakan sedikit. Jadi apa yang terjadi di zaman dahulu, itulah yang terjadi untuk sekarang. Maksud saya, zaman dahulu Paulus ini juga kenabian, kerasulannya digugat loh. Digugat karena memang kayak gitu perlakuannya. Makanya ketemu di Damsik sama Yesus melalui cahaya, akulah yang engkau aniaya. Maksudnya pengikut dia yang dianiaya. Kan gitu. Jadi itu maksud bukan saya Yesus, karena dia pembumbun tadinya. Nah inilah yang zaman sekarang. Pasti di dunia ini. Itu bukan Yesus. Saya bukan bilang saudara kita Muslim semua. Nah, yang datang ke Paulus itu bukan Yesus. Tentu kan sampai sekarang kan diragukan pengajarannya Paulus, padahal dia seorang rasul, kan dia memberitakan itu yang datang kepadanya bukan Yesus, Bang. Mana ada lagi Yesus turun? Yesus turun nanti ketika disambut dengan ucapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Matius 23:39, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata diberkatilah aku yang datang dalam nama Tuhan. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus mengatakan engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang datang kepada Yesus Paulus itu bukan Yesus, tapi makhluk asing yang memakai nama Yesus, karena Yesus menubuatkan, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, yang banyak orang yang disesatkan itu kalianlah. Yang memakai nama Yesus itu yang datang kepada Paulus mengajarkan ajaran aneh. Nyembah Yesus lah, Tuhan punya ibu, Tuhan punya anak.
dan seterusnya. Tuhan punya saudara, sepupu, Tuhan punya ayah tiri, aneh-aneh kan? Makanannya babi, ibadahnya hari Minggu, tidak bersunat. Kan aneh-aneh jadinya ajarannya. Tidak sama seperti ajaran Yesus. Yesus jelas satu Tuhan, dan Yesus hanya Mesias, utusan untuk Bani Israel, titik. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengukrahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Paulus itu nggak masuk, cuman Yesus doang. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi buat apa ada Paulus? Sudah lemparkan aja itu dia. Yesus yang harus dipercaya, bukan Paulus. Apa yang diajarkan Yesus, percayailah itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat. Udah percaya. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, ngapain lagi percaya kepada Paulus? Siapa emang dia? Oh, dia pernah didatangi Yesus. Oh, bohong itu, bohong. Yesus mengatakan, aku tidak akan engkau lihat lagi, kecuali nanti setelah aku datang di tengah-tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itulah baru aku yang datang. Selain daripada itu, mau ngaku Yesus ke, mau ngaku siapapun, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Jelas itu. 27, 28, 29, 30, 31. Jangan pula abang bilang nanti saya so tahu. Memang begitu. Makanya abang berat ketika ditanya, sampai kapan Maria itu menjadi anaknya, menjadi ibunya Yesus? Anda bingung. Kenapa? Karena Paulus lah yang mendoktrin bahwa Yesus itu Tuhan. Tuhan kok punya ibu? Tuhan kok punya ibu? Sejak kapan? Siapa yang melantik manusia yang punya ibu ini jadi Tuhan? Ya, Paulus. Padahal sudah jelas kuncinya. Mau hidup kekal, percaya Yesus. Biar roomnya bagus, jangan di mute. Ya, Paman. Jangan di mute, dari tadi di mute terus. Siapakah engkau Yesus? Itu jangan di mute. Itu enggak. Siapakah engkau Yesus? Ya, aku adalah rasul utusan Bapa. Udah selesai, percayalah. Jangan di mute. Jangan di mute, dari tadi mute baik. Jadi masa kembali gitu, kita disiplin kok. Orang kita disiplin diskusinya kok, mendengar biasa, mau menghina-hina Rasul Paulus, mau Yesus, mau Ibu Yesus. Kita biasa aja, namanya enggak seimannya. Maksud saya asal jujur berbicara, jangan di mute tuh. Nah, sekarang Maria ini jadi ibunya Tuhan Anda sampai kapan? Itu udah clear tadi. Maksud saya jangan di mute. Sampai kapan Maria saya sama jadi Bang ibu? Juma. Saya bertanya sama Bang Juma, waktu Yesus ketemu sama Paulus di Damsik melalui cahaya, apakah Yesus udah terangkat ke surga? Udah. Nah, sudah. Ya, terus? Siapa yang datang itu? Kepada Paulus. Kan udah dibilang, akulah yang kahoniaya. Nah, karena apa? Yesus di tahun 33 berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Kok ada di tahun 48 tiba-tiba datang mengaku, akulah Yesus yang kau lihat. Siapalah orang ini? Datang-datang mengaku. Ya, itulah. Dan Paulus mengatakan di Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil, aku menjadi rasul, bukan manusia yang mengutus aku jadi rasul, tetapi Yesus. Bukan manusia, tetapi Yesus. Sudah jelas-jelas bukan anak Maria. Di nomor 11-nya, saudara-saudaraku, aku menegaskan kepadamu. Saudara-saudaraku, aku menegaskan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang memberikan aku Injil, tetapi Yesus. Berarti dia bukan anak Maria. Itulah yang Anda sembah, kawan. Nah, Yesus memang sudah menasihatkan muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Iblis ini akan menyesatkan banyak orang dalam namaku. Nah, ya, itulah pendapat Bang Juma. Tentu setelah Rasul Paulus diangkat jadi rasulnya melalui dipakai Tuhan lah, melalui pertemuan di Damsik melalui cahaya.
Maksud saya, apakah ada pengajaran Paulus yang salah? Segitu baik-baiknya dia menulis surat dari penjara, begitu ke ada ajaran, coba dibacain semua, dibaca dulu semua itu. Ajaran Paulus itu salah di mata Tuhan. Mau saya buktikan? Ya wah. Mau saya buktikan? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, Jangan yang kontroversi. Loh, untuk membuktikan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala perintah, ketetapan, ketentuan yang ada di dalamnya. Tuh, kesalahan Paulus itu. Setelah Paulus membatalkan seluruh firman Tuhan, Paulus jadi Tuhan. Dia lagi yang bikin perintah. Tuhan yang mengatakan jangan kau membunuh. Dihapus. Paulus bikin sendiri. Jangan kau membunuh. Sekarang kalau saudara Kristen tidak membunuh, apakah perintah Tuhan yang kalian ikuti? Bukan. Perintah Tuhannya sudah dihapus sama Paulus. Yang kalian ikuti tidak membunuh, Paulus. Meskipun sama-sama jangan membunuh, tapi perintah yang Anda ikuti bukan Tuhan, tapi Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Kata Paulus, meskipun beribu-ribu malaikat dari langit yang mengajarkan engkau Injil, tetapi kau tidak punya bapak, akulah yang menjadi bapakmu. Kata Yesus, jangan kau menyebut siapapun di atas langit ini atau di bumi ini sebagai bapakmu, sebab hanya ada satu bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Kata Paulus, akulah yang jadi bapakmu. Tuhan mengatakan Tapi jangan kalau bersinah. Sabar, satu lagi. Tuhan mengatakan jangan bersinah. Dihapus oleh Paulus. Lalu Paulus bikin surat, jangan bersinah. Madein Paulus. Dia menggantikan kedudukan Tuhan dengan menghapus perintah Tuhan, lalu bikin perintah baru dengan sama dengan perintah Tuhan. Berarti dialah Tuhan itu. Dialah Dajjal itu yang menduduki kemudian tempat yang suci. Pembinasa keji yang duduk di tempat suci. Bukan Tuhan bikin aturan Tuhan. Ketika dikatakan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, jangan memburit, jangan ikuti kaum Sodom. Paulus kemudian menghapus dengan matinya Yesus, dengan darahnya telah menghapus semua hukum Tuhan. Kita nggak hidup lagi di bawah hukum Torah, tetapi kita hidup di bawah hukum kasih. Dia bikin aturan sendiri. Jangan engkau memburit. Kristen taat di situ. Perintah sama, tapi satu dari Tuhan Elohim dihapus, yang ditaati perintah yang sama, tapi dari Paulus. Sadarilah itu. Sadarilah itu. Siapa Paulus ini sehingga menjadikan darah Yesus ini sebagai penghapus hukum Tuhan? Dengan matinya Yesus, dengan darah Yesus, bla 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 bla. Siapa dia rupanya? Yang datang kepadanya ini siapa? Kok bertentangan ajaran Yesus anak manusia? Oh, rupa-rupanya yang datang kepadanya cuma nebeng nama Yesus, tapi bukan manusia. Sedangkan Markus 14:62, jangankan di bumi, di langit, di surga pun dia duduk sebagai anak manusia. Yang datang kepadanya bukan anak manusia. Abang, sedikit lagi, tanggapi nanti. Yang disebut Kristus, baca Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Tuhan artinya manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kenapa dia disebut Kristus? Karena dia diurapi. Kenapa dia diurapi? Karena dia manusia. Kenapa dia dibaptis? Karena dia manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, tapi bergelar Kristus. Kalau ada bukan manusia, tidak diurapi, bergelar Kristus, itulah Kristus palsu. Bagaimana caranya diurapi Yesus yang ke Paulus ini, padahal dia bukan manusia? Bagaimana caranya? Tidak bisa. Terus kenapa dia bergelar Kristus? Karena palsu. Yesus mengatakan kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu melakukan tanda dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Muncul dengan suara doang, dengan cahaya, lalu melakukan mujizat-mujizat.
lalu melakukan tanda-tanda sekiranya mungkin untuk menyesatkan orang-orang pilihan juga. Tergenapi kan? Mana banyak orang yang disesatkan itu? Kristen. Makanya orang banyak ini ketika ketemu Yesus asli, apa kata Yesus asli? Maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Masih kurang apa lagi jelas seperti itu datanya di Bible. Kalau saya pakai Al-Quran nanti Anda menolak. Bible yang menerangkan itu. Kenapa? Bible itu meskipun bukan firman Tuhan, ingat. Bible itu adalah catatan-catatan orang yang melakukan penelitian terhadap apa yang pernah terjadi, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara Yesus dengan murid-muridnya di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Meskipun bukan firman Tuhan, tapi di dalamnya tentu ada kebenaran. Kejadian order ini saya ucapkan Sekarang segala firman ini mana? Pret. Itu karangan Paulus dan timnya. Setelah kedatangan makhluk asing yang bawa-bawa nama Yesus, dan Anda sudah mengakui hari ini Anda taat kepada Paulus kan? Itulah orang banyak yang disesatkan. Kalau Paulus datang membawa pedang, ketepak, siapa yang mau percaya sama dia? Maka datanglah Yesus yang makhluk asing ini kepadanya mengajarkan sesuatu yang kelihatannya baik, supaya bisa menyesatkan orang. Cobalah tanya, siapa yang mengajari kau 13 buku itu? Tuhannya Yahudi? Tidak. Yesus anak Maria? Bukan.
Lalu dari mana 13 buku itu? Bisikan makhluk asing. Ada Paulus mengatakan ilham dari Tuhan dia menulis? Tidak ada. Wahyu dari Elohim? Tidak ada juga. Sabda dari Yesus, anak Maria? Nggak ada. Dia mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Dari Yesus. Loh, Yesus di surga tetap saja anak manusia. Makanya saya bertanya, sampai kapan Maria ini punya anak? Apakah Maria ini nanti sudah kehilangan anaknya? Ternyata tidak. Di surga Yesus tetap anaknya. Berarti tetap anak manusia. Lalu siapa yang bukan anak manusia mengatasnamakan Yesus yang datang kepada Paulus ini siapa? Ya Allah ya Karim. Dah, gantian ya. Silakan. Dan nah, itu aduh capek saya ngomong jangan di mute, baru saya buka lagi mute, terus mute. Ini padahal kita mah kalau suruh diam. Apa sih yang mau diributkan? Namanya juga diskusi. Jadi room ini juga berjalan kan gitu, menambah wawasan. 2,1 M, Masya Allah. Thank you, kawan-kawan. Jadi gini. Silakan. Tadi kan saya sesuai perkataan Yesus. Tadi kan karena saya ke mute. Ya memang siapa Paulus menurut Yesus? Ya tentu kita kutipin perjalanan waktu ke Damsik dong. Kan Yesus bilang, Saulus, namanya dulu kan Saulus sebelum Paulus. Akulah yang engkau aniaya. Ya tentu saya ngutip itu. Karena memang tadinya kan Paulus itu pembumbun. Pengikut Yesus dimusnahkan semua termasuk Stefanus. Kan banyak yang dibumbun nama dia. Ya tapi karena dipakai, ya itu mah hak progratif, ya istilahnya hak Tuhan lah untuk memilih mau rasul mau nabi. Tentu dia bimbingan Roh Kudus kan gitu. Dia diberi kelebihan. Maksud saya gitu tadi, tapi di mute. Ya itu paling jawaban saya. Ya terus gimana lagi? Itu sesuai perkataannya kan. Nggak bisa kita bohong. Karena saya statement selalu membohongi manusia itu gampang, tapi kita takutnya akan berbohong sama Tuhan gitu loh. Iya, yang saya tanya siapa Paulus menurut Yesus? Anda menjawab Paulus menurut Lukas. Nah, oke lah. Sekarang kita kembali kepada tema. Ini belum terjawab. Sampai kapan Maria ini menjadi ibunya Yesus? Yang tegas bang, jangan ambigu. Udah saya jawab tadi. Sampai Selagi kapan? masih ada pengikut Yesus, ada Alkitab, ada Injil, itu akan diyakini bahwa juru selamat itu Yesus itu lahir dari Bunda Maria. Udah sampai situ, jangan dipaksa. Nah, kan kalau jelas. di surga apakah Maria masih ibunya? Kita nggak berbicara surga dulu, kita berbicara tadi masalah menyusui Yesus. Kan tadi kan ini judulnya ini loh, Lukas 11 ayat 27 itu tentang berbahagialah ibu yang menyusui Yesus. Tapi datang Yesus mengatakan lebih berbahagia orang yang mengikuti firman Tuhan. Kan kira-kira begitu ayatnya pengertiannya. Lebih berbahagia orang yang mengikuti Tuhan, mengikuti perintahnya. Kira-kira begitu. Dah selesai di sana kan. Nah, berarti kan berarti Yesus itu menjadi anaknya Maria hanya di bumi. Bukan segitu saya bilang, selagi masih banyak, masih ada. Ya selagi. Iya berarti di bumi. Jadi itu tetap sejarah itu. Alkitab itu apa sih? Kan sejarah. Ya, berarti cuma di bumi doang. Nanti di surga, sudah di surga Yesus bukan lagi ibunya Maria. Paling kundang dia. Giliran di surga itu gini loh Bang Juma. Jadi cuma saudara kita Muslim terlalu gampang menyebutkan sesuatu tentang Yesus mengambil keledai, tentang ada di situ kayak porno-pornoan. Nah, maksud saya itulah yang terjadi di zaman dahulu, kerusakan manusia itu bangsa Israel begitu pembangkang. Itu yang dituliskan di Alkitab tentang ada istiadatnya, tentang kebiasaannya. Itulah juga yang terjadi di zaman sekarang. Banyak pembumbun, banyak yang pemerkosa, banyak pencuri, banyak yang enggak setia. Itu yang terjadi zaman sekarang. Makanya saya bilang Alkitab itu termasuk banyaknya di situ sejarah tentang Israel. Kan itu kan memang Musa bawa dari perbudakan, kan sejarah semua itu. Ada ini kakak beradik berbuat ini itu. Ya memang iya pembumbunan antara.
Tema kita Bang, sampai kapan Yesus jadi anak Maria di surga? Apakah dia masih anak Maria di surga? Kalau dia bukan lagi anak Maria, berarti dia jadi Tuhan di sana. Berarti dia nggak lagi mengakui Maria sebagai ibunya, berarti dia anak durhaka, kan gitu. Oke lah Bang Juma turunin aja, saya bicara rupanya di mute tadi. Di mute baru saya lihat. Tadi saya berbicara di mute juga, kurang pas. Padahal kita segitu. Kurang apa kalian, teman kalian berdiskusi seperti saya. Baru ini saya di mute di room Juma ini. Mungkin kalian lagi nggak usah lah naik, kan kita kan enak ini bicaranya. Banyak di mute. Baru saya lihat di mute lagi. Turunin aja, oke, nggak apa-apa lah. Iya Bang, soalnya Anda kemana-mana bahasannya. Oke lah, nggak apa-apa Bang Juma, tenang aja. Oke, saudara, oke. Ya. Banyak di mute. Ya. Ya, daripada Anda membingungkan, Yesus itu sampai kapan jadi anaknya Maria? Selama masih ada Kristen, selama masih ada pengikut, selama masih ada Bible, ya sampai kapan itu? Berarti kalau sudah tak ada semua itu, Yesus bukan lagi anak Maria. Nah, kita jangan berbicara sesuatu yang tidak ada. Bagaimana di surga? Di surga kan tidak dibahas. Loh, Markus 14:62, Yesus anak manusia kok di surga, berarti dia anak Maria. Berarti di surga Maria masih punya anak, namanya Yesus. Berarti Tuhan Anda anaknya orang. Gitu. Nah, sebagai anak manusia di surga, apakah dia masih bertuhan atau dia yang tertinggi? Rupa-rupanya dia masih punya Tuhan. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Oke. Wah, tembus 2,2 M teman-teman sekalian. Masya Allah, luar biasa. Populer nomor 14. Wah, keren kali. Mantap. Kalian luar biasa, subhanallah. Love orange-nya jangan dilupa teman-teman. Di situ masih 5,2K. Love orange-nya itu biasanya sampai berapa emangnya? Teman-teman, ini sudah 2M, ini 2,2M, sangat luar biasa. Coba aku tengok dulu. Ada nggak guru kita mengajarkan lagi nih? Belum ada teman-teman sekalian. Luar biasa. Halo, selamat malam. Halo? Halo? Oke. Membisukan diri. Kasih. Sudah tidur dia itu, dinaikkan. Sip. Ada Akang Satria di bawah, silakan naik Kang sebelum kita istirahat. Umumkan lagi, atau Bang Handi ada yang mau diumumkan, ada yang mau sampaikan, silakan. Kita harus istirahat. Halo, selamat pensil usang. Halo. Pensil usang. Nggak ada suara lagi. Mantap kali, thank you teman-teman. Oke, baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Kelihatannya kita harus istirahat ya teman-teman. Besok insya Allah kita akan jumpa lagi. Terima kasih banyak sudah menghantar komal kita ini sampai pada terpopuler di tingkat 14. Love orange-nya 5K. Kemudian 2,2M itu apanya? Gak paham pun aku. Aku baru perhatikan setelah Bang Arif intens menjelaskan begini. Oh, ternyata itu pengaruh. Nah, misi saya cuma satu, teman-teman. Misi saya itu adalah ketika saya live, seluruh penduduk Indonesia nyimak gitu loh. Dia yang lagi di toilet, yang lagi di tempat tidur, yang lagi di kampus, yang di kantoran, yang di tengah jalan, di pinggir jalan, yang di laut, yang di sungai, yang di pantai, yang di gunung, lagi mendaki, apapun itu,
lagi membersihkan, lagi di plafon, pasang listrik, pasang keramik, putar Bang Zuma. Itu yang ku mau. Caranya gimana? Ternyata tap layar terus, posting ulang terus, supaya seluruh masyarakat Indonesia nyimak Bang Zuma gitu loh. Sederhana materinya kan, tapi kalau sudah kayak tadi itu kan, kalau nggak salah Pak Masmur itu pendeta. Kalau sudah kayak gitu kan sudah babak belur itu. Kenapa? Ini tema Yesus di dalam kitab mereka punya ibu, dikandung, disusui. Kan jelas itu tertulis Lukas 11:27. Al-Quran Nabi Isa alaihissalam pun demikian. Nabi Isa selamanya adalah anak Maryam. Nah, yang jadi masalah ini adalah saudara kita Kristen. Karena Yesus ini terlanjur dituhankan. Nah, Yesus punya ibu. Yesus punya saudara-saudara sekandung. Yesus punya sepupu, punya paman, punya bibi, punya ayah tiri. Muncul permasalahan. Tuhan kalian ini punya ibu, sampai kapan dia beribu? Selama-lamanya Bang Zuma. Berarti kalian menyembah hakikat manusia, anak orang. Kalau itu betul, sesuai dengan iman saudara. Tapi kalau ternyata Anda mengatakan, oh tidak, Yesus itu sebagai anak manusia hanya di umur 33. Begitu naik ke surga dia bukan lagi anak manusia. Bohong itu berarti. Karena di dalam kitab saudara Markus 14 nomor 62, Yesus di surga menurut pandangan saudara sebagai anak manusia. Dan kalau Anda memaksakan menolak dalil itu dan mengatakan tidak, di surga itu dia bukan lagi anak manusia, dia sudah kembali kepada hakikatnya sebagai Elohim, berarti Yesus Tuhan yang maha tahu. Dia ingat, dia tahu, dia pernah dikandung, dilahirkan, dibesarkan, diurus, diapain seluruhnya. Bahkan ibu ini kasihan pernah dihina, dipitnah, dihujat seorang sekampung karena dia hamil di luar nikah, sampai hampir diceraikan oleh Yusuf. Masa Tuhan Anda lupa ini manusia pernah jadi ibunya? Masa dia jadi anak durhaka? Begitu dia sudah kembali ke surga, duduk di tahtanya sebagai Tuhan, nggak mengakui lagi wanita yang telah mengandungnya ini. Maling kundang ketika miskin masih mengakui anak ibunya. Begitu dia kaya, menjadi raja, diingkari ibunya. Loh, bagaimana dengan Yesus yang adalah anak Maria? Oh, dia setelah di atas jadi raja, di atas raja, dia bukan lagi anak Maria. Ya Allah ya Karim. Manusia lupa ibunya aja itu tidak bagus. Ini ada manusia berubah kembali menjadi Tuhan katanya dalam ceritanya. Lupa kepada manusia yang pernah berjasa melahirkan dia, pecah perawannya, seorang diri dikandung, gak ada suami yang memberikan nafkah, dia dibesarkan. Tak taunya anaknya jadi raja, ibunya jadi hamba. Alamak, cerita apa ini teman-teman? Anak jadi raja, ibu jadi hamba. Oh, hamba itu kan budak. Anak jadi raja, ibunya jadi budak. Wow. Gimana ini? Harusnya dia tetap jadi anak manusia. Andalah yang salah menyembah anak manusia. Maria tidak salah sebagai ibunya Nabi. Maria tidak salah sebagai ibunya Rasul. Maria tidak salah sebagai ibu daripada manusia suci yang diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi rasul bagi kaumnya. Yesus juga tidak salah, telah menjadikan Maria sebagai ibunya sampai selama-lamanya, karena memang dia juga adalah manusia. Yang salah itu ente, karena ente melantik anak orang jadi Tuhan. Kasihan ibunya. Datang ibunya tuh, sini lo Bam, yang ngajarin bahwa anak yang aku kandung itu adalah Tuhan samamu itu siapa?
yang mengandung aku loh, Bom. Aku yang mengandungnya, Bom. Darah yang ada dalam tubuhnya itu darahku, Bom. Apa yang ada dalam tubuhnya itu saripati yang aku makan, Bom. Tidak pernahnya aku menuhankan anakku. Tidak pernah juga anakku mengajarkan aku dia adalah Tuhanku. Seumur hidup aku tidak pernah mengibadahi dia sebagai Tuhanku. Siapa yang mengajarin kamu, wahai pusar bola kasti, untuk menuhankan anak yang kukandung sendiri? Apa pernah kamu mendengarkan aku saat dia bayi, aku ayun, anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Cepatlah besar, kelak besar kau akan dituhankan. Anakku sayang, yang adalah anakku sendiri. Pernah kau dengarkan aku nyanyi begitu pada saat anakku aku ayun kala dia bayi? Pernah? Sok-sokan lu, sok tahu lu. Hanya demi perpuluhan lu, ngomong seenak perut lu. Gak ada, aku yang tahu dia anakku, anak kandungku, darah dagingku, hidup bersamaku, tinggal serumah denganku. Aku yang lebih tahu anakku, bukan kalian, Pade. Kalian menggunakan nama anakku untuk kepentingan perut kalian, buaya. Kau jual-jual nama anakku yang kukandung demi isi perutmu, itu biawak. Pandai-pandaian kalian, pandai-pandaian kalian. Akulah yang tahu, aku yang mengandungnya, aku yang melahirkannya, aku yang menyusuinya, bukan kamu, Bom. Itulah saudara-saudara, itulah kenyataan yang ada sekarang. Maka yuk, mari kita viralkan, kita perbanyak lagi tap-tap layarnya, supaya banyak orang yang mendapatkan dan mendengarkan kebenaran. Saya kira begitu sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi. Sederhana, cara penyampaian saya bukanlah selevel orang yang intelektual, punya pendidikan yang tinggi, bukanlah orang yang pandai berdiplomasi, atau orang yang pintar berpidato. Aku hanya berbicara sesuai dengan kesanggupan saya, sesuai dengan data yang ada, menyusun kata-kata supaya mudah dicerna, agar pesan itu bisa sampai kepada sahabat-sahabat semuanya. Tujuannya tentu hanyalah untuk memberikan dan membersihkan Yesus atau Nabi Isa dari orang-orang kafir. Terima kasih atas kebersamaannya, tap-tap layarnya, kemudian love orange-nya juga, gift-nya juga, terima kasih. Allah yang membalas itu semua. Saya hanya bisa mendoakan kiranya Allah memudahkan urusan kita semuanya, baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube. Apapun yang kita usahakan, kalau itu demi kebaikan kita dalam hidup kita sebagai umat manusia dan juga sebagai umat beragama, umat Islam, akan menjadi petunjuk, akan menjadi sirat, jalan, jembatan, hudan untuk kita menuju kepada surga yang abadi. Maafkan saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kalimat, ada bahasa tubuh yang kurang mengenakkan saya, Bang Zuma, sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Insya Allah besok kita jumpa lagi dalam acara dan kegiatan yang sama, agar kiranya ini berlaku kontinu. Semakin banyak orang yang mendengarkan, semakin banyak orang yang menyimak, semakin banyak orang yang tersentuh hatinya mengenal Islam. Ingat sahabatku, satu orang yang kita mu'alafkan sama dengan kita memu'alafkan jutaan manusia. Keturunannya, anak-anaknya, cucunya sampai kiamat, mereka akan beranak cucu minimal 1 juta. Misalnya, maka 1 juta orang kita selamatkan dari kekufuran. 1 orang sebaliknya kita biarkan murtad, tidak kita sampaikan berita ini, sama halnya kita membiarkan 1 juta orang murtad. Itu
Itu dicatat. Saya kira begitu. Terima kasih, kita tutup ya. Sini udah mau sahur, udah pukul 3. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jaya Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah